Melihat Chen Ping menuju pasukan kota Raja Mingli, Gao Qilan dan yang lainnya sangat gugup. Nona Gao, Nona Liu, Anda tidak perlu mengkhawatirkan Tuan Chen. Tuan Chen akan baik-baik saja. Dia membuat lingkaran sihir di luar tadi malam, dan orang-orang itu tidak bisa menyakiti Tuan Chen. Ji Yun buru-buru menghibur Gao Qilan dan yang lainnya. Mendengar perkataan Ji Yun, Gao Qilan dan yang lainnya merasa sedikit lega. Isa, pergi dan beritahu penjaga untuk memperhatikan, dan bersiaplah menyambut Tuan Chen kembali kapan saja. Ihe berkata pada Isa. Isa mengangguk lalu bersiap, dan Chen Ping, menggendong Li Xing, berjalan perlahan di depan Raja Li itu, keduanya dipisahkan oleh puluhan orang. Meter, berdiri saling berhadapan. Raja Li memandang putranya yang penuh bekas luka, dan kaki celananya juga berlumuran darah. Dia tidak bisa menahan amarahnya. Mata Raja Li tertuju pada Chen Ping, ini pertama kalinya dia melihat Chen Ping. Orang yang seumuran dengan putranya ini bisa mengalahkan Penatua Qi. Apakah kamu Chen Ping? Dia, Raja Li, bertanya dengan dingin. Chen Ping tidak berbicara, hanya mengangguk. Kamu ingin menukar anakku dengan busur Raja Dewa, tapi kamu membiarkan anakku sangat menderita, bukan? Apakah itu terlalu berlebihan? Raja Li mengertakkan gigi dan menahan amarah di dalam hatinya dan bertanya. Berlebihan. Chen Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangkat mulutnya, saya hanya mengatakan bahwa saya akan menukar nyawa putra Anda dengan busur Raja Dewa, tetapi saya tidak mengatakan bahwa menyakitinya adalah hal yang buruk. Jangan bicara omong kosong, sekarang anakmu ada di sini, apakah kamu ingin mengubahnya? Jika tidak, maka aku akan menamparnya sampai mati. Beraninya kamu. Raja Li melotot, dan berkata bahwa tidak ada yang berani mengancamnya. Chen Ping tampak menghina dan menamparkan wajah Li Xing. Dengan suara yang tajam, Li Xing berteriak karena pemukulan. Berhenti, kamu berani memukul anakku di depanku, kamu mencari kematian, kamu mencari kematian. Tahukah kamu, aura tirani keluar dari tubuh Raja Li, dan dia meraung keras. Masih mengancamku. Chen Ping memutar matanya, lalu menamparnya beberapa kali lagi. Li Xing dipukuli dan berteriak lagi dan lagi, menangisi ayah dan ibunya. Ayah, selamatkan aku, jangan memprovokasi dia lagi, aku akan dipukuli sampai mati. Li Xing berteriak kepada Raja Li, apapun yang dia inginkan, berikan padanya secepatnya, berikan padanya secepatnya. Raja Li sangat marah hingga dia gemetar karena marah, pada saat ini, dia sepenuhnya dikendalikan oleh Chen Ping, naik. Wah, aku bisa beregenerasi jika anakku hilang, tapi jika kamu membunuh anakku, nyawamu juga akan hilang. Ingat, kamu hanya punya satu nyawa. Raja Li mengertakkan gigi dengan marah dan mengucapkan kata demi kata. Kamu sudah membayarnya dengan sangat keras sehingga kamu tidak menginginkan putramu sendiri lagi. Karena kamu tidak menginginkannya lagi, maka aku akan mengirimnya ke barat dan kita tidak perlu menukarnya lagi. Chen Ping tidak ingin Raja Li melihat keinginannya untuk mendapatkan busur Raja Dewa. Li Xing, pernahkah kamu mendengar itu? Ayahmu yang baik hati tidak menginginkanmu lagi, dia bisa beregenerasi, lalu kamu. Dia perlu mengontrol inisiatif dengan tegas. Jangan salahkan saya, saat kita sampai di dunia bawah, jika kamu ingin menyalahkannya, salahkan ayahmu yang kejam. Setelah Chen Ping selesai berbicara, kekuatan spiritual yang sangat besar langsung berkumpul di telapak tangannya, dan dia menamparkan kepala Li Xing. Turun. Chen Ping tahu bahwa Raja Li hanya berbicara seperti ini, jika Li Xing benar-benar tidak penting, dia tidak perlu datang untuk menukarnya. Sekarang dia ada di sini, itu membuktikan bahwa Li Xing masih mendapat tempat di hatinya. Melihat Chen Ping benar-benar akan membunuhnya, Li Xing berteriak pada Li Wang, Ayah, kenapa ayah begitu kejam? Aku anakmu sendiri, ibuku meninggal lebih awal, bagaimana kamu bisa memperlakukanku seperti ini? Berhenti. Tepat ketika Chen Ping hendak menamparkan kepala Li Xing, Raja Li akhirnya berteriak untuk berhenti. Telapak tangan Chen Ping hanya berhenti beberapa sentimeter di atas kepala Li Xing, dan Raja Li selangkah di belakang. Chen Ping menamparkan Li Xing sampai mati. Aku akan melakukan pertukaran denganmu. Jika kamu melepaskan putraku, aku akan memberimu busur Raja Dewa. Saat dia mengatakan itu, Raja Li mengeluarkan busur Raja Dewa. Melihat busur Shen Wang, mata Chen Ping tanpa sadar memancarkan cahaya terang. Beri aku busur Raja Dewa dulu,
aku akan melepaskan putramu, kamu membawa begitu banyak orang, aku akan menjadi diriku sendiri, aku tidak akan sebodoh itu membiarkan mereka pergi dulu. Chen Ping berkata pada Raja Li, kalau begitu aku memberimu busur Raja Dewa, tapi bagaimana jika kamu tidak melepaskan anakku? Kamerat Li Wang, apakah kamu masih punya pilihan sekarang? Kamu hanya bisa percaya padaku. Jika kamu tidak percaya padaku, maka kita tidak perlu bertukar. Aku akan membunuh putramu dan menggantungnya di kota. Tingkatkan semangat ke atas. Namun, setelah Chen Ping selesai berbicara, dia hendak berjalan kembali dengan Li Xing di tangannya. Raja Li ragu-ragu. Dia tidak berani memberikan busur Raja Dewa langsung kepada Chen Ping. Raja Li, meskipun kekuatan Chen Ping bagus, dia hanyalah dirinya sendiri. Mari kita berikan busur Raja Dewa terlebih dahulu. Jika Anda memberikannya kepadanya, dia tidak akan bisa menemukan trik apapun. Petik 2. Ketika saatnya tiba, kami telah menyelamatkan Tuan Muda dan melancarkan serangan ke kota. Selama kami merebut kota Kaisar Iblis, Raja Dewa Gong akan kembali dengan patuh. Penatua Qi melangkah maju dan berkata kepada Raja Li. Setelah mendengar ini, Raja Li mengertakkan gigi dan berkata kepada Chen Ping, baiklah, aku akan memberimu busur Raja Dewa dulu, tapi jika kamu berani mempermainkanku, jika kamu tidak melepaskan anakku, aku pasti akan membiarkanmu mati tanpa tubuh utuh. Chen Ping tidak berkata apa-apa, tapi mengangkat tangannya dan menamparkan Li Xing beberapa kali. Jika Raja Li berani mengancamnya, Chen Ping akan memukuli putranya. Li Xing menjerit dan mulai menangis. Raja Li marah dan cemas saat melihat ini, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Siapa yang akan membiarkan putranya berada di tangan Chen Ping? Kain Wol, melihat putranya dipukuli, Raja Li tidak berani berbicara omong kosong lagi, jadi dia hanya bisa mengarahkan busur Raja Dewa ke arah Chen. Dilempar keluar, Chen Ping mengulurkan tangannya dan langsung menangkap busur Raja Dewa. Merasakan nafas busur Raja Dewa, Chen Ping dipenuhi dengan kegembiraan. God King Bo akhirnya kembali. Chen Ping, aku memberimu busur Raja Dewa, bisakah kamu melepaskan anakku sekarang? Raja Li memandang Chen Ping dan bertanya, tentu saja, saya adalah orang yang berintegritas. Karena Anda memberi saya busur Raja Dewa, maka saya akan memberikannya kepada putra Anda. Putranya dilepaskan. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia dengan santai membawa pergi Li Xing itu. Setelah melihat ini, Raja Li tiba-tiba melompat, menangkap Li Xing, dan perlahan jatuh ke tanah. Saat Chen Ping mengusir Li Xing, tubuhnya mundur dengan cepat. Setelah Raja Li menurunkan Li Xing, dia berteriak dengan marah, "Nak, biarkan aku melihat kemana tujuanmu." Raja Li, tidak, pasti ada formasi di bawah kota Kaisar Iblis. Jika kamu mengejarnya sendiri, kamu akan melakukannya pasti berada dalam bahaya. Jika sesuatu terjadi padamu, bukankah kita tidak akan memiliki pemimpin? Saya pikir kita harus mulai menyerang kota. Selama kota itu hancur, tidak ada dari mereka yang bisa melarikan diri. Penatua Qi menghentikan Raja Li dan berkata, ketika Raja Li memikirkannya, memang benar demikian, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, serang kota. Dalam sekejap, puluhan ribu pasukan mulai menyerang kota. Yihe berada di puncak menara, menyaksikan puluhan ribu pasukan menyerang kota dengan sekuat tenaga, dia tidak bisa menahan cemberutnya, dan memerintahkan anak buahnya untuk berdiri di samping. Ketika Chen Ping melihat pihak lain telah mengerahkan pasukan besar untuk menyerang kota, dia benar-benar berhenti berlari menuju kota Kaisar Iblis, sebaliknya, dia berdiri di sana dan diam-diam memandangi puluhan ribu pasukan musuh. Melihat Chen Ping seperti ini, semua orang menjadi bingung. Mereka tidak tahu apa yang akan dilakukan Chen Ping. Tanda tanya, bukankah mungkin melawan pasukan yang berjumlah puluhan ribu hanya dengan kekuatannya sendiri? Tuan Chen, cepat kembali. Melihat ini, Yihe berteriak keras. Chen Ping, kembalilah. Kembali dengan cepat. Gao Qilan dan yang lainnya juga cemas, berteriak keras. Tapi Chen Ping tidak bergerak, dia sudah menyingkirkan busur Raja Dewa, memegang pedang pembunuh naga yang bersinar di tangannya, dan tubuhnya ditutupi dengan baju besi emas yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, Chen Ping memiliki aura sedemikian rupa sehingga satu orang dapat berdiri di depan 10.000 orang lainnya, tetapi aura tetaplah aura. Bagaimana Chen Ping bisa menahan serangan puluhan ribu pasukan sendirian? Cepat jemput Tuan Chen.
Melihat ini, Yi He hanya bisa berbicara keras kepada Ruo Isa. Isa mengangguk dan segera memerintahkan pasukan yang telah dipersiapkan sejak lama untuk perlahan membuka gerbang kota dan keluar. Bergegas keluar, Gao Qilan dan yang lainnya juga ingin keluar, tapi dihentikan oleh Yi He. Jika sesuatu terjadi pada orang seperti Gao Qilan, maka Chen Ping tidak akan pernah memaafkannya. Bagaimanapun, ini semua adalah wanita Chen Ping. Bagaimana kita membiarkan mereka mengambil risiko? Isa secara pribadi memimpin pasukan dan bergegas keluar, dengan cepat bergegas menuju Chen Ping. Chen Ping, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu tidak segera kembali? Mata Yixia penuh amarah. Meskipun dia tidak mengerti mengapa Chen Ping berdiri di sini, itu sangat berbahaya. Jika dia tidak pergi ke sana, pasukan kota kekaisaran iblis yang dia bawa semuanya akan terkubur di sini. Mengapa kamu ingin kembali? Apakah kamu tidak ingin membunuh musuh dengan senang hati? Chen Ping memandang Isa dan tersenyum tipis. Tentu saja saya ingin membunuh musuh dengan cepat, tetapi orang kami sedikit dan kekuatan kami masih rendah. Ikuti lawan untuk bertarung. Sekarang kita hanya bisa menghemat kekuatan kita dan menunda waktu, berharap menunggu bala bantuan. Kata Yixia kepada Chen Ping. Siapa bilang tidak ada cara untuk berperang ketika hanya ada sedikit orang? Chen Ping memandang Isa dengan wajah lucu, beritahu para prajurit bahwa kami siap untuk dibantai, dan kami akan memberitahu orang-orang di kota Raja Mingli, bahwa prajurit kita di kota Raja Iblis juga bukan orang yang bisa dianggap enteng. Kamu, melihat Chen Ping bersikeras untuk tidak kembali, Isa tidak punya pilihan selain menoleh dan memerintahkan, semua prajurit mematuhi perintah, menarik senjatanya, dan bersiap untuk bertarung. Lebih dari 1000 tentara yang dibawa oleh Yixia semuanya mencabut senjatanya, wajah mereka tegas, mata mereka penuh dengan niat membunuh, tanpa kebencian. Mereka tahu bahwa pada saat ini, tidak ada gunanya merasa takut. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah bekerja keras. Puluhan ribu pasukan garda depan di Mingli Wangcheng melihat hanya ada beberapa ribu orang yang menantang mereka, dan mereka langsung bersemangat. Mengaum dengan penuh semangat dan bergegas ke depan. Chen Ping menatap puluhan ribu pasukan musuh, dan sepertinya sedang memikirkan sesuatu. Ketika puluhan ribu pasukan musuh hanya berjarak 100 meter dari mereka, Chen Ping tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya, dan kekuatan naga meledak dari dadanya. Di belakang Chen Ping, cahaya keemasan berkedip terus-menerus, memantulkan Chen Ping seperti peri. Saat cahaya keemasan berkedip, gelombang tak terlihat mulai menyapu, menutupi area di depan Chen Ping. Fang Tiandi, gemuruh. Dalam sekejap, semua orang tercengang melihat sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya meledak dari tanah, dan sinar cahaya ini mulai terhubung dengan kecepatan kilat, dan akhirnya membentuk tirai cahaya misterius secara samar-samar. Tirai cahaya menyebar dengan kecepatan luar biasa, dan segera mengepung puluhan ribu pasukan musuh, dan puluhan ribu pasukan musuh diselimuti seluruhnya. Itu sebuah formasi. Memang ada formasi di depan Demon Imperial City. Penatua Qi mengerutkan kening dan berkata, beritahu para prajurit untuk tidak mengacau dan terus menyerang ke depan. Ini hanya formasi pertahanan, tidak lebih. Menyakitkan, Raja Li memerintahkan dengan keras. Dia mengira ada formasi pertahanan di luar kota Kaisar Iblis dan tidak ada yang mematikan. Lagi pula, akan terlalu sulit untuk membentuk formasi pembunuhan untuk formasi berskala besar seperti itu. Anda harus tahu bahwa di dunia para dewa dan manusia, hanya ada sedikit master formasi. Jika Anda tidak membuat formasi pembunuhan seperti itu, mungkin akan membutuhkan banyak sumber daya dan koin spiritual. Belum lagi kota kekaisaran iblis, bahkan kota kekaisaran Mingli mereka tidak mampu membelinya. Itu sebabnya Raja Li sangat yakin bahwa formasi yang terbuka pastilah formasi pertahanan. Sebelum perintah Raja Li disampaikan, suara berat Chen Ping terdengar. Seolah-olah seluruh dunia terbagi oleh tirai tipis ini.